Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Pertama-tama kita mulai dengan latar belakang. Dalam era globalisasi, muncul berbagai tantangan ekonomi, seperti kesenjangan sosial, krisis keuangan, masalah lingkungan, serta isu keadilan sosial. Ekonomi Islam hadir dengan landasan syariah yang menekankan pada etika, moral, dan tujuan sosial. Sistem ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keseimbangan dan keberlanjutan. Pemikiran ekonomi Islam klasik memberikan dasar nilai penting seperti keadilan, larangan riba, dan tanggung jawab sosial. Sementara itu, pemikiran ekonomi Islam kontemporer menyesuaikan prinsip-prinsip tersebut dengan tantangan modern melalui maqasid al-syariah, integrasi sosial dan komersial, serta inovasi teknologi. Oleh karena itu, makalah ini membahas pemikiran klasik dan kontemporer, serta relevansinya terhadap pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Selanjutnya, mari kita bahas pemikiran ekonomi Islam klasik. Ada beberapa prinsip dasar yang menjadi fondasi utama, yaitu kepemilikan dan tanggung jawab sosial. Islam mengakui hak kepemilikan, tetapi pemilik wajib menunaikan tanggung jawab sosial, seperti zakat, sedekah, dan tidak menyalahgunakan hak orang lain. Dan riba. Segala bentuk riba, nasihat maupun fat dilarang karena dianggap merugikan dan menjadi bentuk eksploitasi keuangan yang tidak adil. Keadilan dan keseimbangan. Pasar harus adil, distribusi kekayaan tidak timpang. Peran negara. Negara wajib mengatur aktivitas ekonomi, mencegah kerusakan sosial, mafsadah, dan meningkatkan kesejahteraan. Larangan garap, transaksi dengan ketidakpastian berlebihan dilarang. Larangan masyir, transaksi yang mengandung spekulasi atau perjudian juga dilarang. Keduanya bertentangan dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum. Selain itu, tujuan sosial ekonomi Islam bukan hanya mengejar efisiensi, tetapi lebih menekankan orientasi sosial dengan tujuan utama kesejahteraan umat. Hal ini menjadi pembeda dengan sistem ekonomi konvensional. Tokoh-tokoh besar yang berpengaruh dalam pemikiran klasik antara lain Al-Ghazali yang menekankan pentingnya moral dan etika dalam ekonomi, menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat, serta menekankan tanggung jawab sosial melalui zakat dan larangan riba. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang membahas transaksi dan konsep nilai, menolak riba, serta menekankan manfaat dan keadilan dalam perdagangan. Ibnu Khaldun yang menghubungkan politik dengan ekonomi, mengusung konsep asabiyah atau solidaritas sosial, serta menekankan peran negara untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas tentang keterbatasan dan relevansi kontemporer. Pemikiran klasik lahir di konteks agraris dan sederhana, sehingga belum menerbang pasar modal dan teknologi modern. Sifatnya normatif dan filosofis, belum memakai metode kuantitatif dan analisis empiris yang dibutuhkan dalam ekonomi modern. Sebagian konteks klasik perlu ijtihad agar relevan dengan kondisi sekarang, sehingga muncul perbedaan interpretasi. Meski begitu, nilai dasar seperti etika, keadilan sosial, serta larangan riba dan grahar tetap relevan sebagai pijakan moral bagi ekonomi kontemporer. Selanjutnya kita beralih ke materi tentang pemikiran ekonomi Islam kontemporer.
Yang pertama itu ada Maqasid al-Shahriyah, kerangka normatif menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Evaluasi produk keuangan, kebijakan fiskal, pembangunan keberlanjutan. Yang kedua ada integrasi sosial dan komersial, penggabungan fungsi sosial dan fungsi komersial, mendorong inklusi, kesejahteraan, dan keberlanjutan. Yang ketiga ada governance keuangan Islam. Kualitas kelembagaan menentukan efisiensi dan kredibilitas peran pengawasan syariah dan akuntabilitas lembaga. Yang keempat ada Islami Finance dan keberlanjutan. Mendukung SDGs, selalu sukuk hijau dan sosial fokus pada pembangunan keberlanjutan. Dan yang kelima, inovasi teknologi, vintage, AI, blockchain, digital, suku meningkatkan inklusi keuangan dengan tetap patuh syariah. Dan yang keenam, evaluasi dan tantangan, kesenjangan antara kepatuhan formal dan manfaat sosial, masalah regulasi, pengukuran dampak, dan kapasitas lembaga. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan dan kesenjangan ekonomi Islam kontemporer. Tantangan dan kesenjangan ekonomi Islam kontemporer. Produk keuangan teori menekankan risk sharing, tetapi praktik dominan murabahah. Regulasi terfragmentasi antar negara, kurang standar internasional. Teknologi digital bawa peluang namun ada resiko. Syariah keamanan dan literasi. Sumber daya manusia masih terbatas serta literasi publik rendah. Dan keberlanjutan, sering terbaikan praktik lebih fokus pada profit daripada dampak sosial. Rekomendasi kebijakan. Pertama, standarisasi Maqasid al-Shahriyah sebagai instrumen evaluasi. Kedua, penguatan governance dan kelembagaan melalui kapasitas pengawas, audit independen, transparansi, dan harmonisasi regulasi. Ketiga, integrasi fungsi sosial, zakat, wakaf, qard, hasan dengan produk modern. Keempat, digitalisasi berbasis etika dengan pedoman syariah jelas. Kelima, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan federasi publik. Yaitu kesimpulan, pemikiran ekonomi Islam klasik menjadi landasan etika dengan prinsip keadilan, larangan riba, peran negara, dan tanggung jawab sosial. Pemikiran kontemporer mengembangkan prinsip klasik melalui Maqasid al-Shahriyah, integrasi sosial dan komersial, tata kelola yang baik, keberlanjutan, dan inovasi teknologi. Tantangan yang dihadapi meliputi kesenjangan antara teori dan praktik, perbedaan regulasi antar negara, serta risiko dari teknologi baru. Diperlukan penguatan kelembagaan, standarisasi indikator Maqasid, dan pedoman etika teknologi berbasis syariah agar ekonomi Islam dapat berkontribusi nyata pada pembangunan yang inklusif dan adil dan berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.